Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Indra di Bekasi. Mas Indra menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami oleh dirinya beserta keluarganya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2002. Jadi pada saat itu, Mas Indra itu punya seorang kakak perempuan, sudah menikah sekitar 1 tahun lah. Dan ya, karena kakak perempuan sama suaminya itu udah misah gitu ya, udah mandiri, jadi dari pihak keluarga itu nggak tahu menau. Jadi nggak tahu kondisi keluarga dari kakaknya tersebut seperti apa gitu ya. Ya, keluarga itu mikirnya positif-positif aja ya. Memang meskipun rumah mereka itu termasuk dekat ya, mungkin hampir nggak ada 1 kilometer lah, antara 700-800 meter itu dari rumahnya Mas Indra. Tapi yang namanya kabar atau sekedar kunjungan atau apa gitu ya, itu hampir nggak pernah. Waktu itu udah sekitar 1 bulan. Jadi mereka udah menikah gitu ya. Dan ini selama 1 bulan, ini istrinya itu nggak pernah main ke rumah suaminya. Ya maksudnya mereka gitu ya, suami istri. Mereka juga waktu itu belum dikarunia anak. Ini nggak pernah main ke rumah. Ya orang tuanya Mas Indra sendiri juga sempat bertanya-tanya. Termasuk Mas Indra juga ya mempertanyakan ya, tapi dalam hati gitu doang. Mas Indra sendiri misal mau main ke sana, rasanya itu ndak enak. Memang suami atau kakak iparnya Mas Indra sama dia sendiri, sama Mas Indra itu nggak deket. Orangnya memang gimana ya? Orangnya itu memang susah diajak berkomunikasi. Jadi kayak boleh dibilang kurang asik lah orangnya tuh, begitu kata Mas Indra. Nggak luwes, orangnya tuh kaku, banyak diem, terus kayak ya sudah nggak urusan gitu ya. Jadi ya sudah gitu. Keluarga pun berpikirnya positif aja. Memang kadang sesekali Mas Indra itu misal lagi berkendara begitu kan, ya suka lewat depan rumah kakaknya. Kadang ya rumah itu tutupan, cuman memang sepertinya itu ada kehidupan di sana. Mas Indra sendiri mau mampir itu juga lumayan cukup segan, meskipun sesekali gitu ya. Kadang pas kakaknya itu lagi di depan, ya Mas Indra nyapa gitu kan, Mbak gitu. Terus berhenti ya ngobrol-ngobrol paling 10-5 menit. Suaminya juga waktu itu belum pulang kerja gitu ya. Terus ya Mas Indra sendiri nggak ada niatan buat mampir atau bagaimana. Yang penting lihat, ya sudah ngeliat kakakku baik-baik aja, sehat, ya wis gitu kan. Nanti pulang ke rumah laporan ke keluarga, aku tadi ketemu sama Mbak Atri gitu, namanya Mbak Atri, kakaknya Mas Indra tadi. Gimana? Ya begitu Pak Bu, alhamdulillah sehat, katanya seperti itu. Ya udah, hanya sebatas itulah informasi yang didapat oleh Mas Indra. Sampai pada suatu hari, ini benar-benar sesuatu yang Mas Indra itu nggak pernah terpikirkan sebelumnya gitu ya. Bapaknya Mas Indra itu kan dia udah sakit ya, jadi bapak itu udah terkena stroke, nggak bisa jalan, dan untuk ngomongnya sih masih bisa, masih lumayan cukup lancar meskipun nggak sesempurna dulu gitu ya. Tapi Mas Indra itu tahu semua apa yang dikatakan oleh bapaknya, keluarga yang lain juga seperti itu. Nah, kondisi bapak itu memang udah stroke lumayan cukup lama, bahkan dari kakaknya Mas Indra itu menikah, itu bapak juga udah mengalami kondisi semacam itu. Nah, ini pada suatu malam, Mas Indra itu kan udah tertidur ya. Tiba-tiba dibangunin sama bapak, waktu itu udah hampir jam 12 malam. Dra, bangun, kata bapak. Mas Indra pun bangun. Iya Pak, tumben, bapak itu sebelumnya itu tidak pernah bangunin Mas Indra, kecuali misalkan ya momen sahur atau misal mau sekolah kayak gitu ya, udah kesiangan atau apa itu dibangunin sama bapak atau sama ibu. Cuman ngebangunin di tengah malam, waktu itu Mas Indra ngeliat jam, loh jam 12 kurang ya, kok bapak bangunin ada apa gitu kan, langsung ya tanda tanya besar kan.
Iya Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Indra, anterin Bapak ke Atri yuk, katanya begitu. Hah? Ke Mbak Atri Pak? Iya, anterin ke sana yuk. Loh Pak, emang kenapa Pak? Ada apa? Nggak tahu, Bapak ngerasa ada yang nggak beres, kata Bapak itu begitu. Hah? Ada yang nggak beres gimana Pak? Ya Mas Indra mulai agak sedikit panik ya. Takutnya itu tadi, ada sesuatu yang buruk terjadi sama kakaknya tersebut. Pak emang kenapa? Cuman kan ya, tanda tanya juga. Bapak tahu dari mana gitu kan? Ibu pun waktu itu masih tidur. Jadi Bapak tiba-tiba dengan kursi rodanya itu, ini biasanya narator itu suka salah sebut, kursi roda, sepatu roda gitu ya. Ini pokoknya kalau salah sebut itu mengacu ke kursi roda, maksudnya itu seperti itu. Nah ini dengan kursi rodanya itu Bapak ke kamarnya Mas Indra, bangunin, ibu pun nggak bangun, tiba-tiba ngomong, Bapak itu punya perasaan nggak enak sama Mbak Yumu, sama Atri, sama Mbak Atri. Ya Mas Indra kan bingung, oh Pak, sekarang Pak, iya sekarang mau kapan lagi, kata Bapak dengan omongan yang nggak sempurna itu ya. Ya Mas Indra kan di situ mikir keras, aduh, Bapak kan kondisinya seperti ini. Kondisi Bapak itu bukan yang normal bisa jalan kayak gitu. Kondisi Bapak itu nggak bisa jalan. Pertama itu. Yang kedua, ini malam-malam gitu kan. Nanti Bapak gimana ya gitu ya. Ada kekhawatiran gitu. Cuman akhirnya ya Mas Indra kan bangun, siap-siap, pakai jaket, mau ngeluarin motor. Nggak usah pakai motor. Memang Mas Indra juga ngebayangin, aduh, ngeboncengin Bapak pakai motor. Mas Indra sendiri tuh nggak pernah melakukan hal itu setelah Bapaknya sakit gitu ya. Aku juga khawatir nanti kalau diboncengin motor gimana gitu ya. Aduh, naik turunnya aja juga repot, mana ini malam-malam gitu ya. Oh, bingung waktu itu, Pak, terus kalau ndak naik motor gimana? Kita jalan aja, Ndra. Dorong kursi Bapak, katanya. Kursi roda Bapak ini didorong. Ya Mas Indra bingung lagi, hah? Ke rumahnya Mbak Atri, malam-malam begini, dorong kursi rodanya Bapak. Aku sih ndak masalah gitu ya. Masalah tenaga kuat lah, jarak paling nggak ada 1 kilo gitu ya. Cuman masalahnya ya malam-malam dorong kursi roda, dorong Bapak begitu. Itu nanti kalau misal ketemu orang, itu kan menimbulkan tanda tanya lagi. Dia mau kemana atau apa, kok malam-malam begitu gitu. Ya itu kan akan ada pertanyaan-pertanyaan itu dari orang-orang yang mungkin nanti ditemui di jalan. Ya meskipun Bekasinya itu Bekasi agak sedikit, nggak tahulah kampungnya katanya seperti itu. Cuman kan ya namanya juga daerah dekat sama ibu kota, itu kan otomatis warga yang berkeliaran itu malam-malam itu kan lebih banyak daripada kampung-kampung kayak misal di Jawa yang masih terpelosok, penghuninya, warganya itu kebanyakan pada merantau begitu kan. Kalau udah malam sepi ya udah nyenyet sepi. Lah Mas Indra bingung. Mas Indra pun diem aja. Ayo Ndra gitu. Nah setelah Bapak memaksa ya gitu ya, seolah-olah kayak memaksa mengulangi permintaannya, Mas Indra pun ya udah nggak ada pilihan. Dan akhirnya apa? Ibu kan bangun. Ibu juga bingung loh. Ndra mau kemana? Ini Bu, Bapak minta diantar ke rumahnya Mbak Atri. Loh, emang kenapa Pak? Ada apa Pak? Nggak apa-apa Bu, cuma perasaan Bapak nggak enak, kata Bapak itu begitu. Yo Pak, tapi kan ini malam-malam begini Pak, kalau terjadi apa-apa kan biasanya Atri ya suka ngabarin atau bagaimana. Enggak Bu, Ibu jaga di rumah aja, nungguin itu ada adiknya Mas Indra, itu masih kecil. Jadi Ibu di rumah aja, nanti biar Bapak sama Indra ke sana ke rumahnya Atri. Ya Ibu juga bingung, Indra, kenapa sih Indra? Ada apa sih Indra? Aku juga nggak tahu Bu, kata Mas Indranya. Ayo Indra sekarang, ya udah didesak sama bapaknya berangkat. Gak ada pilihan lain, keluarlah Mas Indra sama Bapak. Ya udah terpaksa itu didorong pelan-pelan ke sana menuju ke rumahnya Mbak Atri. Ya satu pemandangan tentu saja yang aneh gitu ya. Kursi roda jalan di jalanan kampung seperti itu tengah malam, itu aneh lah pikir Mas Indra.
semoga nggak ketemu sama warga gitu kan. Kalau ketemu sama warga itu nanti ditanya-tanya mau kemana, ada apa, dan yang lain-lain. Lah jawabnya itu susah pikirnya si Mas Indra. Tapi udah, mereka pun keluar dari rumah ke sana berjalan. Ibu tentu saja khawatir gitu ya. Indra, hati-hati ya Indra ya. Iya Bu, Mas Indra juga khawatir dengan kondisinya bapak yang seperti ini, malam-malam jalan-jalan, mana banyak angin lagi gitu. Nah akhirnya udahlah gitu ya. Aku nurut bapak aja, pikirnya Mas Indra. Udah nurut, tak dorong. Ya dorong juga pelan-pelan. Mungkin kalau dibandingkan dengan Mas Indra jalan kaki normal itu akan lebih cepat Mas Indra jalan kaki normal sendirian gitu, daripada ini ngedorong bapak kan harus hati-hati. Misal ada lubang ya harus dihindari. Nah, sepanjang perjalanan itu bapak itu nggak banyak ngomong, bapak itu diem aja gitu. Itu kan bikin lah perasaannya Mas Indra juga nggak karuan. Lewat jalanan sepi begini, kalau misalkan ya ketemu ada setan atau ada apa, ini gimana cara aku larinya? Kalau misal aku sendirian gampang gitu lah, ini aku bawa bapak seperti ini tugas yang berat banget menurut Mas Indra. Tapi udahlah bismillah aja, semoga nggak terjadi apa-apa. Nah ini di tengah-tengah perjalanan, sebelumnya kan angin memang berhembus gitu ya, bapak juga pakai mantel kayak gitu lumayan cukup tebal, bawahnya itu pakai sarung, pakai kaos kaki juga, terus pakai sendal kayak gitu ya, kayak orang sakit lah seperti itu. Meskipun kondisi bapak itu sebenarnya sehat, baik-baik aja ya. Nah, udah didorong di tengah perjalanan, ini tiba-tiba angin itu berhembus kenceng banget. Kencengnya itu lebih kenceng dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ya sepoi-sepoi begitu ya. Ini tiba-tiba angin itu berhembus kencang, lihat dedaunan gitu kan, wuss, kayak udah kerasa banget. Bahkan apa, daun-daun, ada beberapa plastik kresek yang di bawah itu tuh pada ketiup semuanya ke sana. Pak, anginnya kencang begini ya Pak ya. Bapak itu diem aja. Nah, seketika itu Mas Indra melihat di samping kanan kiri mereka itu kan ada memang rumah warga, tapi di satu sisi itu tanah kosong. Nah, ini melihat si Mas Indra itu kayak serepet gitu. Ada bayangan yang bergerak itu sangat cepat, seret-seret, ada dua gitu, kanan kiri itu seperti itu. Bahkan yang di depan halaman rumah warga itu pun ya seolah-olah jalannya itu di halaman rumah itu, persak, kayak nembus sesuatu lah. Mas Indra pun diem aja, tetap ngedorong bapak di itu ya, angin yang menderu-deru itu terus ke sana sampai mungkin sekitar 10 meter, serap kayak gitu lagi. Ada yang ngikutin lagi. Loh, kok ada yang ngikutin gitu ya, Pak? Nah, kali ini begitu Mas Indra bilang, Pak, bapak itu udah ndak apa-apa, kata bapak itu bilang begitu. Iya Pak, tapi itu apa ya Pak ya? Udah ndak apa-apa, kata bapak. Ayo dorong lagi aja. Pelan-pelan aja ndak apa-apa, kata bapak. Lalu terus didorong begitu. Nah, ini sosok-sosok tadi yang nggak tahu itu bentuknya apa, cuman dilihat dari warnanya sih sepertinya warna-warna seserepetan gitu ya. Itu kayak warnanya tuh putih, warna yang terang, bukan warna hitam atau apa. Itu apa ya, berkali-kali itu kayak ngikutin mereka. Mereka jalan 10 meter, 20 meter, nanti kayak gitu, seret-seret. Kanan kiri itu kayak bergerak bareng, kayak ngiringin mereka. Mas Indra ya makin takut. Pak, itu apa sih ya Pak ya? Ini udah setengah perjalanan sama masih kayak gitu. Bener-bener kayak ini, aduh apa itu ya, aku ya mau lari ya, nggak mungkin gitu. Bapak juga bilang nggak apa-apa, dan kemungkinan Bapak juga tahu dengan hal tersebut. Bapak pun coba nenangin Mas Indra terus, udah nggak apa-apa, jalan aja pelan-pelan. Terus didorong, Mas Indra pun akhirnya cuma nunduk aja, udahlah aku nggak mau ngurusin itu yang di samping yang serapet gitu. Udah jalan terus ke sana. Singkat cerita, mereka pun sudah dekat dengan rumahnya Mbak Atri. Itu kan jarak sekitar 700-800 meter ya, itu udah beda kampung waktu itu ke sana. Nah, begitu sampai di depan rumah, bingung Mas Indra mau ngapain Pak.
udah sampai, terus gimana Pak? Indra deketin Bapak masuk ke sana, buka pagernya katanya begitu. Nggak dikunci kok, kata Bapak itu seperti itu. Hah? Kok Bapak tahu ya? Akhirnya coba dicek gitu kan, beneran. Mas Indra sempat nengok-nengok sebentar. Dan oh iya, nggak ketemu sama satu orang pun di situ. Sepi aja pokoknya. Mas Indra pun ya lumayan cukup tenang gitu ya. Sesuatu yang ditakutin di pertama itu, ketemu sama orang, malu maksudnya. Ini nggak ketemu sama orang sama sekali. Aduh, gerbangnya bener, nggak dikunci ternyata. Ada gemboknya, cuman nggak dicetrek gitu, nggak dikunciin. Gerbang pun dibuka pelan-pelan sama Mas Indra. Bapak pun didorong masuk ke halaman sana. Makin deket sama pintu, nah disitulah angin menderu itu udah lumayan cukup hilang. Dan sosok-sosok yang tadi ngikutin itu udah nggak kelihatan lagi, udah nggak kerasa lagi. Dan fokusnya Mas Indra juga udah nggak ke arah sana ya. Fokusnya ini ke rumahnya Mbak Atri. Karena apa? Begitu mereka tiba di satu titik yang udah dekat dengan pintu depan, Mas Indra itu mendengar ada suara tangisan. Dan tangisan itu adalah tangisannya Mbak Atri. Mas Indra pun menunggu instruksi dari Bapak. Bapak itu cuma diam sejenak beberapa detik lah. Akhirnya Bapak pun ngomong, Indra ketuk pintunya. Ketuk pelan-pelan aja. Permisi, seolah-olah kita tuh kayak bertamu biasa, kata si Bapak. Iya Pak. Mas Indra pun melangkah ke sana ngetok pintu. Tek tek tek. Kula nuwun gitu. Assalamualaikum. Tek 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 begitu. Dan akhirnya itu suaranya Mbak Atri di dalam itu nangisnya tuh tambah kenceng. Dan akhirnya dibukalah pintu tadi. Nah yang buka itu suaminya. Suaminya posisinya itu masih pakai celana jeans, tapi udah nggak pakai kaos gitu ya. Jadi udah atasnya itu udah nggak pakai pakaian, keringetan gitu. Dan dibuka kan, kaget si suaminya Mbak Atri itu. Loh, Indra, oh Bapak ngapain malam-malam kesini? Nah langsung nanyanya tuh begitu, ngapain malam-malam kesini? Atri mana? Kata Bapak gitu kan. Atri ada di dalam. Nah itu kedengeran suara nangisnya. Atrinya disuruh keluar ke sini, kata Bapak. Tapi kan ini udah malam Pak, kata suaminya ya. Seolah-olah kayak ya udah menolak lah di awal gitu ya. Dia udah defensif. Dan ya Mas Indra pun, Mas mana Mbak Atrinya mana? Akhirnya Mas Indranya yang maju gitu. Mbak Atrinya mana gitu. Ngapain sih Indra nyariin Atri malam-malam begini? Aku kan suaminya. Itu udah ngomong seperti itu. Ya tahu Mas, suami sampean itu suaminya. Cuman itu aku dengar suaranya Mbak Atri itu lagi nangis. Mana Mbak Atri itu mana gitu. Itu udah sempet mau berantem, tapi Bapak udandra. Mana Atri itu? Bapak diulangin lagi ya, mana Atri? Kalau enggak, nanti kita panggil nih semua warga nih di sini buat datang ke sini, kata si Bapak. Dan akhirnya apa? Si suaminya tadi pun nurut. Mbak Atri dibawa keluar dan dengan kondisi yang kasihan. Jadi terjadi KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Mbak Atri itu kayak bekas dikebukin, bahkan ada ada bekas darahnya kayak gitu. Yo, Mas Indra di situ langsung nggak terima kan. Langsung kata-kata kasarnya tuh keluar semuanya, mau ngehajar si kakak iparnya. Ini apaan nih begini nih? Maksudnya gimana nih gitu kan. Udah manggilnya tuh elu-elu gitu udah. Gila lo gitu kan. Nih kakak gue diapain gitu ya. Seolah-olah mungkin seperti itu ya. Tuh kayak gitu, nah si dianya juga naik lagi. Apa urusannya? Lu bocah gitu kan. Lu masih kecil, apaan urusannya? Bapak itu diem aja, tiba-tiba apa Mbak Atri kan udah mendekat ke sini. Nah, disitulah Mas Indra melihat ada yang aneh di situ. Si kakak iparnya itu kan udah naik pitam lah, udah siap berantem sama Mas Indra waktu itu ya. Tiba-tiba apa? Si kakaknya itu seret, ada dua sosok kanan kiri datang dari arah belakangnya Mas Indra sama Bapak.
Seret ke sana mendekat ke si orang tadi dan si orang itu tuh dibanting. Debuk gitu. Itu bunyi kenceng banget sampai gitu kan. Si orang itu nggak bisa ngomong apa-apa. Mas Indra nggak ngelihat lagi, tapi sepintas serepetnya itu tuh kelihatan, kata si Mas Indra. Dia kenapa kok jatuh sendiri seperti itu? Nah akhirnya kan nulungi Mbak Atri. Ndra, kita pulang yuk Atri. Pulang ya, kata bapak gitu kan. Pulang ya, iya pak. Ya akhirnya apa? Ndra, ayo buruan kita pulang. Itu udah ada yang ngurusin, kata bapak itu seperti itu. Hah, ada yang ngurusin, maksudnya gimana? Udah yuk kita pulang, kata bapak. Tetap dengan tenang ya. Akhirnya ya Mas Indra kan fokus ke ini ya, ke kursi roda itu dimundurin, balik lagi ke sana. Mbak Atri pun ikut sama bapak. Ya sama-sama jalan kaki bertiga malam itu. Mas Indra sempat nengok ke belakang itu yang suaminya si Mbak Atri. Dia tuh lagi kesakitan gitu kan, tergeletak di lantai sana. Pintu kan masih ngebuka. Ini tiba-tiba ada yang nyeret dan kali ini Mas Indra itu ngelihat. Sosoknya itu putih semua. Kayak orang yang tidak berpakaian tapi putih kayak gitu ya, kayak semacam asap gitu doang. Ini ada dua kanan kiri, itu lagi nyeret si suaminya Mbak Atru itu ke arah belakang sana. Mas Indra langsung dorong itu, itu apa ya. Nah akhirnya berjalanlah mereka bertiga pulang. Di perjalanan pulang itu ya Mas Indra nanya, pertama sama-sama diem, bapak pun nggak ngomong apa-apa, Mbak Atri juga ikut, Mas Indra pun awalnya ndak berani membuka omongan apapun ya, sampai akhirnya mungkin saking penasarannya gitu, aku ndak kuat. Pak, itu apa sih Pak? Aku tadi ngelihat ada dua orang, nyebutnya Mas Indra itu dua orang yang nyeret itu Pak, si orang itu, kata si Mas Indra. Oh udah ndak apa-apa Indra, kata si bapak begitu kan. Tri, kamu ndak apa-apa Tri. Aku nggak apa-apa Pak, aku nggak apa-apa. Nah singkat cerita, udah malam itu sampailah Mas Indra, bapak sama Mbak Atri bertiga itu, dan di jalan itu nggak ketemu sama satu orang pun. Itu untungnya. Aduh, kalau malam itu ketemu sama orang, ngelihat Mbak Atri kondisinya begitu ya, bekas digebukin gitu. Lah, wis nggak enak banget lah. Mana bapak, aduh seperti ini tak dorong-dorong malam-malam gitu. Ini nanti orang ngelihat Indra itu kok kurang ajar banget, bapaknya begitu kok. Nah, misalkan seperti itu, pikiran Mas Indra itu ke arah sana, dan akhirnya nggak kerasa mereka pun tiba di rumah. Begitu tiba di rumah, ibu juga panik kan. Duh, Atri kamu kenapa? Nah, disitulah Mbak Atri itu cerita ke keluarganya. Jadi belakangan ini, ya mungkin sebulan ke belakang lah, suaminya itu berubah drastis banget. Gak pernah adem bawaannya, tuh marah-marah terus. Kalau udah marah-marah itu ya kayak gitu, suka ngejambak rambut, suka nampar, main tangan lah kayak gitu ya. Dan lu kenapa kamu ndak bilang sama bapak? Ya Mbak Tri juga ndak berani waktu itu mau ceritain hal seperti ini ke orang tua, takutnya orang tua juga kepikiran. Nah akhirnya sudah, oke lah, masalahnya Mbak Atri itu udah, anggap aja udah selesai begitu ya. Ini udah tahu nih, anak udah diselamatkan gitu kan. Yang jadi pertanyaannya adalah bapak, Pak, sekarang gantian bapak yang cerita dong katanya. Cerita apa Ndra? Bapak malam-malam bangunin aku, minta diantar ke sana. Seolah-olah bapak itu udah tahu dengan apa yang terjadi sama Mbak Atri. Bapak sendiri tidak pernah pergi kemana-mana. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana bapak tahu ada sesuatu yang gak beres yang terjadi sama Mbak Atri? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, tadi saat di jalan, aku ngerasa itu Pak, ada yang ngikutin, dua sosok, dua orang, samping kanan kiri. Itu siapa mereka Pak? Dan yang nyambung dengan yang ketiga Pak. Tadi aku ngelihat itu orang-orang itu Pak, putih-putih semua Pak. Itu nyeret si orang itu. Nah udah nggak nyebut nama si Mas Indra, nyebutnya itu cuman orang itu gitu. Nyeret si orang itu ke belakang Pak. Bapak pun diem gitu ya, Pak,
Aku nanya lupa 3 pertanyaan loh, masa nggak ada satupun yang dijawab, Pak? Iya, bagaimana ya Ndra ya jelasinnya gitu kan. Bapak itu kayak bingung, mau diomongin atau enggak, mungkin seperti itu ya. Tapi akhirnya Bapak pun cerita. Bapak tahu Ndra gitu kan. Kalau terjadi apa-apa sama anak-anak Bapak itu tahu karena ada yang laporan. Pak, yang laporan itu siapa? Ya yang laporan yang tadi yang kamu lihat itu katanya. Hah, Pak? Mereka bukan orang kan, Pak? Katanya. Bukan, kata Bapak. Mereka bukan orang, tapi ya begitulah. Bapak dapat laporan, ini anakmu lagi menderita, katanya begitu. Ya sudah, Bapak pun mau nggak mau ke sana. Dan ya dikawal malam itu, Ndra. Samping kanan kiri kita itu yang ngawal Bapak, ngawal kamu, memastikan sampai ke sana dengan selamat. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, begitu sampai situ, ya sudah. Mereka kan nurut sama Bapak. Nggak mau ribut-ribut lah, nggak mau berkepanjangan. Akhirnya ya sudah, tolong bereskan yang ini satu. Tapi jangan terlalu parah, kata Bapak. Yang penting ini saya bisa bawa pulang anak saya, kata Bapak begitu. Ya sudah, seperti itulah Ndra yang terjadi. Pak, sejak kapan Bapak bisa seperti itu? Mas Indra kan nanya ya. Ya udah lama, kata bapaknya, dari zaman muda dulu. Kok Bapak udah pernah cerita? Loh, yang kayak gitu ngapain dicerita-ceritain? Ya kayak gitu kalau memang lagi kepepet, kita lagi butuh sesuatu, ya mungkin saatnya mereka itu dibangkitkan, kata Bapak. Istilahnya itu dibangkitkan. Yang Mas Indra juga enggak tahu sampai sekarang. Kenapa Bapak memakai istilah dibangkitkan, bukan ya saat lagi kepepet, saatnya digunakan atau apa gitu. Tapi yang dipakai itu istilahnya dibangkitkan. Dan setelah itu akhirnya apa? Karena memang kondisinya udah, Mbak Atri juga udah ndak mau, dia itu udah trauma, udah takut banget pengen pulang, tapi ndak berani gitu ya, malu. Cuman karena orang tuanya udah mengetahui semua itu, kejadian itu, akhirnya Mbak Atri pun memutuskan untuk pisah sama si suaminya tadi. Ya udah akhirnya pisah dan ceritanya sampai di situ aja. Terima kasih banyak Mas Indra atas ceritanya. Dan Mas Indra juga ndak tahu ya itu apa, peliharaannya Bapak, ilmunya Bapak, atau apapun itulah. Bapak cuman pakai istilah yang menarik itu dibangkitkan. Apakah mereka sebelumnya terkubur, tertidur, atau apa? Ya nggak ngerti juga Mas Indra, tapi ya ceritanya hanya sebatas itu. Baik, terima kasih kawan-kawan di rumah atas support, atas dukungannya, atas waktu yang sudah diberikan nonton cerita ini. Mungkin ceritanya nggak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya di bulan puasa ini ya. Kawan-kawan, terima kasih banyak kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum pesan ditunggu, tentu saja. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.